Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Semangat belajarnya ya adik-adik. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran IPS SD kelas 5, KD 3.1 dan 4.1. Materinya tentang karakteristik geografis Indonesia sebagaimana negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan komunikasi serta transportasi. Submateri yang akan saya bahas ada 6, yaitu yang pertama tentang letak astronomis Indonesia, yang kedua letak geografis Indonesia, yang ketiga luas wilayah Indonesia, yang keempat Indonesia sebagai negara maritim, yang kelima Indonesia sebagai negara agraris, dan yang terakhir yang keenam pengaruh Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putri Nadila, NIM 2186206141, semester 2, mata kuliah Pendidikan IPS SD. Dosen pengampu Rizky Ananda MPD, tugas UTS IPS SD, Prodi S1 PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Tuanku Tambusai. Baiklah, saya akan menjelaskan submateri yang pertama, yaitu tentang letak astronomis. Apa itu letak astronomis? Letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang ditentukan oleh garis khayal, yaitu garis lintang dan garis bujur. Nah, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan garis lintang? Garis lintang adalah garis khayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Nah, siapa tahu juga apa yang dimaksud dengan garis bujur? Garis bujur adalah garis khayal yang melingkari bumi secara vertikal atau tegak. Nah, bisa kita lihat di globe ini, yang garis warna hitam dan tebal ini yang melintang yaitu adalah garis lintang, dan garis bujur adalah garis yang berwarna hitam tegak lurus, itu disebut juga dengan garis bujur di sebelah kanan, garis lintang di sebelah kiri. Selanjutnya, garis lintang ada 2, yaitu yang pertama lintang utara, disebut juga dengan LU, dan yang kedua lintang selatan, disebut juga dengan LS. Kedua garis ini dibatasi oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa. Jadi, garis untuk mendatar yang berada di sebelah utara khatulistiwa disebut juga dengan lintang utara, sedangkan untuk garis mendatar yang terletak di bawah garis khatulistiwa disebut juga dengan garis lintang selatan. Garis bujur ada 2, yaitu yang pertama bujur timur, disebut juga dengan BT, dan yang kedua bujur barat, disebut juga dengan BB. Kedua garis ini dibatasi oleh Greenwich Mean Time atau GMT. GMT adalah patokan waktu yang dibuat untuk dasar pembuatan waktu di seluruh dunia, yaitu kota Greenwich terletak di 0 derajat bujurnya. Di London, Inggris, itu didasarkan sebagai patokan waktu di seluruh dunia. Sekarang berapa sih letak astronomis di Indonesia? Indonesia terletak di antara 6 derajat LU lintang utara sampai 11 derajat LS lintang selatan, dan 95 derajat BT bujur timur sampai 141 derajat BT bujur timur.
Nah, karena letak astronomis Indonesia ini, maka Indonesia memiliki atau dilalui garis khatulistiwa, sehingga mengakibatkan Indonesia mempunyai iklim tropis, yaitu mempunyai 2 musim, yakni musim hujan dan musim kemarau, yang waktu 2 musim tersebut hampir sama dan merata di wilayah Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas submateri yang kedua, yaitu tentang letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia adalah letak suatu wilayah yang dari kenyataannya di permukaan bumi. Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, benua Asia dan benua Australia, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Batas-batas wilayah Indonesia yang berupa daratan dan lautan yaitu sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, Laut Sulawesi, negara Malaysia bagian timur yang berbatasan langsung dengan Kalimantan. Bagian selatan yaitu berbatasan dengan Timor Leste, Laut Arafura, Laut Timur, perairan Australia, dan Samudra Hindia. Bagian barat yaitu berbatasan dengan Samudra Hindia. Bagian timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Karena letak strategis geografis Indonesia, kita mempunyai sisi positifnya. Apa itu? Yaitu Indonesia menjadi jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia. Karena kita berada di persimpangan 2 benua. Jadi, banyak sekali kapal-kapal perdagangan dari berbagai negara itu singgah. Sehingga banyak sekali orang-orang turis atau mancanegara yang singgah di Indonesia. Selain itu, Indonesia memiliki komoditas hasil bumi yang beragam. Nah, seberapa sih luas wilayah Indonesia? Luas wilayah Indonesia lebih kurang 5.194.143 km persegi. Rinciannya untuk wilayah daratan luasnya lebih kurang 1.122.570 km persegi. Sedangkan untuk wilayah perairan luasnya lebih kurang 3.257.483 km persegi. Ternyata lebih luas perairannya dibandingkan dengan daratannya. Nah, selanjutnya saya akan membahas submateri yang kelima, yaitu tentang Indonesia sebagai negara maritim. Siapa tahu apa yang dimaksud dengan maritim? Menurut KBBI, maritim adalah berkenaan dengan laut atau berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Mengapa Indonesia disebut juga dengan negara maritim? Karena Indonesia memiliki banyak pulau atau negara kepulauan. Laut di Indonesia sangat luas dan memiliki banyak kekayaan. Makanya Indonesia disebut sebagai negara maritim. Bentuk kekayaan sumber daya alam kelautan ada 3. Yang pertama, sumber daya alam kelautan terbarukan seperti perikanan laut, perikanan air payau, terumbu karang, rumput laut, dan lain-lain. Dan yang kedua, sumber daya alam kelautan yang tidak terbarukan seperti minyak dan gas bumi, timah, biji besi, bauksit, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu energi kelautan seperti pasang surut air laut, gelombang air laut, angin, dan lain-lain. Selanjutnya ada kegiatan yang dapat merusak laut, yaitu yang pertama secara illegal fishing, yaitu penangkapan ikan secara ilegal. Yang kedua, menggunakan alat tangkap terlarang, yaitu seperti cantrang, pukat, muro ami, dan lain-lain. Yang
ketiga, menangkap ikan yang dilindungi seperti ikan hiu, parimanta, benih lobster, dan lain-lain. Selanjutnya, Indonesia sebagai negara agraris. Apa itu agraris? Negara agraris ditandai dengan dua hal, yaitu yang pertama masyarakat. Masyarakat sebagian besar rakyat Indonesia memiliki mata pencarian sebagai petani. Yang kedua, lahan. Lahan pertanian yang luas digunakan untuk persawahan, tegalan, humu, dan lain-lain. Selanjutnya, pembahasan submateri yang keenam yaitu tentang pengaruh Indonesia sebagai negara maritim dan agraris terhadap kehidupan masyarakat. Negara agraris yaitu ada 4. Masyarakat memanfaatkan lahannya untuk bertani atau menggarapkan sawah. Yang kedua, masyarakat terbiasa bergotong royong untuk memanen padi di sawah. Yang ketiga, hasil kebun untuk konsumsi sehari-hari. Yang keempat, masyarakat memiliki penghasilan. Sedangkan negara maritim yaitu menguntungkan mata pencarian dari laut, memiliki keahlian membuat perahu, jaring, kail, dan berenang, menghormati roh nenek moyang atau pesta bersedekah laut. Yang keempat, transaksi jual beli di pasar apung atau tepi sungai Kalimantan. Nah, sampai di sinilah saya menjelaskan materi tentang karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan komunikasi serta transportasi. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik dan juga menonton video ini. Kalau ada salah kata atau ada kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.